di tengah genre-genre musik yang lagi masif sekarang gitu. Iya. Itu tuh kayak si Platypus ini gitu. Oh, Dia oke. tetap pengen eksis gitu walaupun orang-orang ngelihat dia tuh aneh gitu. Iya. Gitu. Jadi kayak nggak apa-apa kok jadi beda gitu. Benang merahnya di situ sih. Benar. Tapi kesulitannya apaan tuh? Kalau Walaupun dari kalian apa? sama nih, mungkin pas recording, pas pemilihan lagu gitu-gitu. Ada workshop gitu gak sih sebelum recording gitu? Ada workshop tuh ada. Dan kalau misalkan lagi workshop biasanya paling susah apa ya? Kayak ini ya kalau misalkan di musik edasi kan kalau misalkan kami itu kalau bikin lagu kadang nggak mau yang terlalu sepi gitu isiannya. Oke. Karena- Banyak gitu berarti isiannya ya. Iya, kadang udah jadi nih satu track gitu kan. Udah di jammingin, terus udah dibikin demonya juga. Tapi begitu didengerin lagi tuh kayak masih ada yang kurang ngeganjel gitu gitu. Ih, kayak masih kentang gitu. Bang Pras sama Bang Damron di mana ya? Di mana sih? Kita di pojok nih. Kita di pojok nih. Hello 7.3 Star FFG. Your voice, your channel. Seperti biasa tadi kita udah ngasih tahu kalau kita akan kedatangan band keren ya. Betul sekali. Band yang apa namanya? Apa tuh? musiknya 90-an, 60-an gitu Iya. ya. 90 ke 60 jauh tuh masih intervalnya Iya. Mas ya. Yang penting ada puluhan, Mas. Oh iya benar. Ada The Rusty. Dusty di soke. Iya benar. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Halo. Support. Dalam nge-support, Mas. Halo guys, gimana kabarnya? Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, ini Baik sebelum dan bahagia. sebelum kita lanjut ngobrol kita Ya. kenalan dulu kali ya. Boleh. Dari kanan dulu. Dari gua Cupla sebagai basis. Cupla. Mas Cupla. Ada gue sebagai gitaris Kurai. 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 gitaris. Gua Russell di drum. Russell Oh, di vokalisnya drum. nggak datang ya? Dan satu teman kita lagi sakit. Lagi sakit Oh. katanya. Si Robai Iya, sebagai iya, gitar iya. vokal. Cepat sembuh ya. Cepat sembuh. Siapa namanya? Robai. Robai. Robai, nice iya, banget. Tadi perjalanan nih band jauh-jauh ya, OTW dari Bogor menuju Tangerang. Iya. Gila itu. Tapi kalian tuh abis kerja juga apa gimana? Kalau gua habis kerja. Oh, abis kerja tadi. Tadi habis kerja dari kantor langsung ke sini. Oh, wow. Bogor juga. Kantor di Cibubur. Lumayan. Iya. Lalu dari Cibubur, Iya. Kerogop, baru Tangerang. Enggak sih lah, dari Cibubur langsung straight ke sini. Oh, gua kira langsung dari Cibubur straight. ke Bogor dulu. Gile. Jauh. Lumayan jauh ya. Amazing. Tapi sehat lah ya. Sehat lah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kalau sehat. Kurai sama Russell berarti langsung dari Bogor ke sini. Betul. Oke. Nah, gue pengen ngobrol soal Dusty Rusty ini kapan sih awal terbentuknya sih? Boleh ceritain dong? Sama kenapa namanya Dusty Rusty? Iya. Oke, kalau The Dusty Rusty sendiri terbentuknya sebenarnya di akhir tahun 2023. Ya. Oh. Akhir tahun 2023 saat itu gua lagi ikut sebuah pameran seni di daerah Bogor, Kabupaten. Terus akhirnya gua ngundang teman-teman gue inilah buat datang kan. Oke. Karena saat itu pun Robai dengan bandnya dia jadi salah satu pengisi penampil di acara pameran itu. Jadi kayak sekalian kan gue pameran seninya, terus si Iya. Robai juga dengan bandnya jadi penampil kan. Sebagai performer. Terus mereka pada datang juga karena diundang. Iya. Akhirnya dari situ jadi malah intens tuh nongkrongnya tuh. Oh, oke. Intens nongkrongnya, terus kayak setiap nongkrong tuh selalu dengerin musik-musik yang dulu waktu zaman sekolah dengerin. Oke. Karena kan kami semua ini kan sebenarnya teman SMP. Oh, oke. Teman dari Satu SMP. SMP berarti ya. Betul. Jadi udah intens tuh nongkrongnya, dengerin musiknya, terus saat itu Ray lah ngomong tuh kayak bikin lagu yuk. Apa kita bikin lagu aja nih? Bikin lagu gitu kan. Terus mulai ya kita ke studio ya waktu itu. Oke. Berarti dari awal kalian emang pernah masuk studio itu langsung bikin lagu? Langsung ada lagu Langsung sendiri. ada lagu saat itu. Nice. Saat itu langsung ada lagu sendiri ya. bikin- Apa tuh single pertama? Langsung ngerilis tuh? Sebenarnya itu single ketiga, cuma udah jadi duluan. Oke. Ada singlenya tuh namanya judulnya Stranger Things. Stranger Things. Itu sebenarnya Iya. lagu yang udah jadi malah pertama ya Le. Iya. Oh, udah jadi pertama malah duluan ya. Jadi pertama, cuman Oke. waktu itu kayak belum apa ya? Masih siap belum direkam ya? belum siap direkam deh, kayak masih agak kosong gitu, belum ada Oh. tambah-tambahan. Jadi Iya. di hold, ditahan-tahan baru jadi direkamnya tuh pas ketiga gitu. Oke. Akhirnya tapi yang dirilis pertama tuh apa? Tapi sebelum gue nanya itu, gue pengen nanya deh, maksudnya kayak kenapa lu milih vibes yang pop retro 50s 60s gitu sih? Kenapa tuh? Karena balik lagi tadi kan ketika gua nongkrong sama yang lain ini, akhirnya
musik-musik yang didengerin itu kan musik-musik zaman SMP dulu kan. Lu Nah. SMP tahun 50-60 ya? Kami tuh justru banyaknya di waktu SMP tuh dengerin musik yang kayak gitu. Oh, oke. Oh, iya. Jadi kayak ngelihat potensi juga sih, soalnya Ah. belum banyak band yang bawain tema atau konsep seperti itu kan. Jadi kayaknya asik gitu coba dibawain gitu. Iya. Tapi justru malah lebih challenging gak sih ketika lo tuh jadi lebih ketika orang rame dan lo milih yang lebih unik gitu, Yang lebih beda gitu jadul, ya. yang beda. Lebih challenging gak menurut kalian ketika akhirnya masuk ke dalam industrinya? Ya kalau dibilang challenging sih pastinya challenging ya. Iya. Cuman yang pastinya gua rasain banget tuh saat itu mungkin agak sulit diterima sama pendengar-pendengar baru ya. Iya. Karena mungkin perkembangan musik jadul di Indonesia nggak semasif yang ada di, let's say, di Aussie Oh kayak iya. gitu. Itu nggak semasif itu. Jadi gua rasa sih challengingnya di situ ya. Ya. Gitu di awal-awal lah, fase-fase struggle-nya tuh di situ. Nyari pendengar-pendengar baru tuh agak-agak Susah gitu susah ya. gitu. Berarti emang most influenced to-nya band kalian tuh dari siapa sih? Iya, Beatles referensi gitu-gitu kalian kah gitu. atau Stones? Salah satunya benang merahnya ketemunya di The Beatles sih. Oke. Oke. Cuman banyak sih yang lain kayak The Hollies, Ma. Beach Boys, juga Elvis. Elvis Presley. Iya 50-an banget sih Elvis ya. Iya sih. Beach Boys lagi. Wouldn't it be nice if we together. Itu lagu paling gue suka sih itu. Wouldn't it be nice ya? Iya, Gue iya. Kokomo mas. Kokomonya ya. Wah Oh, itu the iya best sih. banget sih Iya, Kokomo. iya. Tapi kenapa namanya Dusty Dusty Rusty? Rusty? Nah itu Cupra bisa jawab tuh. Terus nih yang jawabnya. Jadi The Dusty Rusty tuh datangnya dari gua nama itu. Oke. Jadi- dari film ya? Gua tuh suka banget sama karyanya Disney itu film Cars. Yeah. Itu gua ngikutin banget. Gua bahkan sampai punya selimut di rumah tuh si Cars. Lightning McQueen yang segede gaban itu. Oh wow. Gua karena emang gue suka banget sama Lightning McQueen. Ya. Dan gue tuh sama ya pas awal orang-orang bikin band kan pasti nyari nama ya kan. Iya. Nah pas lagi nyari nama itu gue coba keinget sama si Lightning McQueen ini kan. Dia tuh kan punya sponsor kan. Iya, Rastis. Iya, deliverynya tuh Rastis tuh kan. Nah si Rastis ini perusahaan pengkilap mobil gitu. Iya. Produknya tuh pengkilap mobil. Iya. Tapi yang jadi janggal dan aneh menurut gua, si ownernya ini itu ada dua mobil, dua mobil tua, which is mereka tuh berkarat dan berdebu gitu, aneh banget kan. Iya. Dan dua mobil itu namanya Dusty dan Rusty. Iya. Oh iya dia namanya Dusty dan Rusty. Iya. Iya benar-benar ingat gue. Dan dari situ tuh kayak gue coba lempar ke mereka kan ya, ini gimana nih kalau digabungin gitu ya. namanya Dusty dan Rusty gitu kan. Terus mereka bilang saat itu biar kedengeran agak band gimana ya, ditambahin the. Oh, dan The Dusty dannya Rusty. dihilangin. Iya. Dannya dihilangin. The Iya, Dusty iya. Rusty. Iya. Tapi Terus- rhyming juga enak Iya. ya dengarnya ya. Dusty Rusty. Iya. Enak. Nice sih, nice sih. Iya, iya. Soalnya Dusty Rusty juga kan agak relevan ya sama hal-hal yang udah tua, hal yang di masa lalu. Betul, Itu berdebu, juga sih, berkarat. berdebu, salah satu alasannya. gitu ya. Iya berarti itu karya pertama yang kalian rilis tuh berarti di tahun berapa tuh? Di Februari 2024 ya. Iya. kalau nggak salah. Oh, 2024. Judulnya Ayu tuh. Berarti butuh waktu berapa tahun tuh? 2022 tadi kalian bilang ya? 2023. Setahun ya? Enggak bang, sebenarnya itu 2023, Ah. tapi terbentuk itu tanggal 31. Oh, 31 Desember. Desember. Wow, 2023 akhir. Iya, cepet banget hitungannya. Enggak maksudnya kalian emang familiar di dunia musik sampai buat recording tuh bisa secepat itu. Sebelumnya kita udah pada punya band masing-masing. Oke. Terus kita semua tuh selingkuhin band kita sebelumnya Iya, demi The Dusty Rusty. selingkuh sama band. Jadi kita bilang band-band kita yang sebelumnya tuh kayak maaf ya, kita lebih milih yang ini. wah, elah. Karena ini juga sih apa ya? Apa? Yang di sebelumnya tuh yang di band sebelum Dusty Rusty tuh kalau dari gua pribadi tuh nggak nemu nyamannya gitu. Iya. Nggak nemu nyamannya, nggak nemu Akurnya gitu iya ya. tag teamnya tuh nggak dapet. Iya. Nggak akurnya juga maksudnya kayak proses bermusiknya tuh kurang Nggak nyatu lah iya gitu kurang ya. deh gitu, kurang dapet. Ah. Makanya di Dusty Rusty tuh karena udah bonding sebenarnya dari zaman sekolah gitu. Iya. Jadi emang kayak kerasanya tuh prosesnya lebih cepet dan lebih enjoy aja. Terus Iya, proses kalian putus dengan band lama tuh gimana? Iya, ya udah. Aku tuh gak nyaman tau sama Iya. kamu. Asik. Kayaknya kita udahan deh gitu. Gak maksudnya mereka pun ketika kalian Anggap bikin apa enggak gitu band ya. baru tuh gak masalah gitu. Ibarat kalau- lagu tuh ini sih Gimana tuh kalau lu? fade out aja gitu tiba-tiba hilang tiba-tiba. Oh, tiba-tiba pudar. Kalau gue sih lebih ke ngeluarin statement sih pas itu ya.
Aku udah tahu ya kebusukan kamu. Asik. Aku nggak mau lagi. Romantisasi banget. Enggak. Kalau gue sih bilang saat itu kayak boleh nggak? Sebenarnya gue nggak keluar sih pas itu. Gue boleh nggak bikin proyekan lagi gitu sama teman-teman gue. Ya mereka memperbolehkan, mempersilahkan, ya udah. Iya. Lanjut gitu. Tapi malah yang gue ngerasa enjoynya di sini gitu. Akhirnya ya sebulan 2 bulan gue cabut. Oh, juga akhirnya. Tapi mereka juga fine-fine aja kan? Fine-fine aja. Fine aja. Sampai Oke. sekarang pun masih nongkrong. Masih nongkrong. Tapi dalam hati kayak Rachel sama. Sekarang gue tahu pokoknya kalau Cupla jangan dibolehin lagi bikin project lain ya. nanti dininja lagi. Biasanya kita yang diselingkuhin nih. Enggak gitu dong. Kalau gue waktu itu ke fun fact-nya gue itu dari awal ngebantu mereka tapi nggak langsung jadi member. Oh gitu. Oh, Iya, oke, gua edisional masuknya dulu. Iya, edisional. Hmm. Gue masuknya di single kelima. Oh, Tapi dari wow. single pertama pas perform gue bantu di Hmm. drum. Terus mereka punya ada drummer sebelumnya. Hmm. Oke. Gue bantu di keyboard. Oh. Terus drummernya cabut, baru gue masuk. Oke. Oh, Berarti secara oke. nggak langsung lu nikung Iya. drama. Iya. Keluarin lu ya. Enggak bercanda, sumpah. Enggak gitu asli. Sebenarnya dari Canda guys ya. ini sih Canda, Bang. canda, Ini band canda. udah selingkuh nih. Toxic banget nih. Enggak lah, tapi Ya. gue dengerin kalian, tadi kan sempat dengerin karyanya kalian. Ya. Wih, ini seru banget sih. Hmm, Iya, makasih, kayak gue udah lama nggak dapat elemen ini di industri musik sekarang Indonesia ya? gitu. Benar-benar. Nanti gue mau coba, karena itu baru rilis EP ya. Iya, baru rilis EP. Ntar bisa kita bahas tanya kali ya, nanti, bisa kita beneran. ngobrol-ngobrol kali ya. Nah, teman-teman kalau mau tanya boleh banget ya. Boleh. Langsung aja WhatsApp di 0812 1111073. Sama ke sosial media kita juga boleh Tuh, banget ya lagi di live nih, Star lagi live. Radio Tangerang. Balik lagi barengan Pras. Dabron juga disokin. Dan deras. Yoi, Tepuk tangan dong. Halo. Sama Dasi Rasi disokin. Cepet cat semua ini, Cukup. Ini juga kita tuh tadi sebenarnya siaran itu lagi ngomongin seputar lagu yang bikin mengingatkan kalian ya. tuh bernostalgia. Ada gak sih? Dari Ada kalian tuh. pastinya. Apa dong? Kasih tau dong. Kalau dari gua tuh Bigis mungkin ya. Bee Gees, yang mana itu? Oh, divisi lah. Kenapa? Karena waktu itu gua lagi mudik, Hah? terus itu tuh lagi macet parah di lintas Sumatera. Oh. Iya. Lu orang mana sih? Gua orang Lampung. Nice. Oh. Keluarga gua di sana. Jadi gua lagi mudik saat itu, lagi macet parah, terus bokap gua tuh muter lagu itu Oh. di mobil. Iya. Terus gua yang saat itu masih kecil kayak nggak tahu ini lagu mana kan karena Iya. dari luar. Terus Enak gitu setelah ya. sekarang gua tahu Bigis gitu kayak Iya. bokap gue seleranya oke juga ya Saik. gitu. Saik Iya. emang. Iya. Gitu jadi. Dan ketika lagu itu diputar jadi gue keingetnya tuh momen itu. Momen mudik tuh ya. Iya, momen mudik itu. Asik. Asik, Kalau asik. kalian ada nggak? Kalau gue mungkin Sleep Richard and the Shadows. Wih. Judulnya Living God. Waduh. Itu lagu tahun Emang 60 referensinya. pas. Iya. Jadi kenapa itu lagu membekas buat gue? Jadi Ah. dulu kan zaman ya ngisi lagu di counter tuh goceng dapat banyak. Betul. Iya, Gue Maaf merasakan banget itu. ngerasain ya? Ngerasain gue. Ngerasain. Itu pas gue kelas 5 atau kelas 4 SD gitu. Ya, oh seumuran berarti kita. Jadi Ah. jadi dari situ gue pas udah dapet lagu itu kan nggak sengaja keputer ya. Ah. Gue liat foldernya tuh ternyata lagu lama kan. Oh, Ah. oke. Terus dari situ gue mikir kenapa lagu lama makin enak gitu. Oh iya. Dari situ gue ngulik Beatles, Elvis, Beach Boys dan lain-lain. Oh, Dan oke. sebenarnya karena lagu itu juga sampai detik ini gue bisa jadi musisi gitu. Oh. iya Berarti lo harus terima kasih sama abang-abang counter. Makasih. Itu kalau gue ketemu koko Cinanya gue bakal makasih banget sih. Iya. Gue bakal salim 20 kali. Salah 20 kali tukar kali ya? gitar kan Iya. saat Berlebihan. Wah, berlebihan sih itu ya. Iya, Oh, berarti gara-gara itu pun akhirnya sampai sekarang lu bermusik ya? Iya, itu Iya. alasan gue kenapa gue pengen jadi musisi karena pas gue denger solo gitarnya ya, pas di lagu itu kayak suatu saat gue pengennya punya lagu solo gitar modelan kayak gini. Oh, Iya, oke. gitu sih. Yang nge-push gue buat sampai detik ini tuh lagu itu. Gila, Membekas gila, banget di gila, gua. gila. Iya. Emang berpengaruh banget ya kalau Iya, pas makanya kecil ya, sampai Mas Ras sekarang. ya. Dandanan pun liat. Iya, kan? rockabilly. Rockability. Iya dong. Rockabilly Saputra. Oh, beda. Main di situ dia main Nah, di di situ. situ dia. Iya. Nah, Dari kalau Rasal. Rasal. Oh kalau saya waktu itu bapak gua setiap pagi ritual belum berangkat kerja, gua baru kelar mandi selalu satu lagu. Apa tuh? Nothing Gonna Change My Love. Wow, George Benson. Iya, George itu mulu setiap pagi.
Ingat banget tuh, pakai celana pakai baju itu, pakai celana pakai baju itu lagi lagunya. Setiap hari tuh. Sambil ngeliatin lu gitu. Nothing's Iya. gonna change my love for you. Ada janggal tuh kalau gitu tuh. Itu kan cinta orang tua ke anak. Iya. Iya dong. Ada yang bisa ubah apapun cintanya ya. Iya benar. Tapi orang tua berpengaruh juga nggak dari genre pemilihan kalian bermusik? Kalau Keluarga gitu. kalau gue sih yang bikin gue yang mempengaruhi genre musik gue sekarang ya si Koko Cina itu. Karena di rumah gue tuh cuma gue doang yang main musik. Oh ya? serius? Iya, Oh. Keluarga nggak ada yang main? nggak ada. Mungkin nenek gue dulu bisa main piano, cuman Iya. kan udah almarhum ya. Iya. Jadi nggak ngasih efek buat gue juga. Nggak iya, ngasih iya. impact yang gimana Iya, nggak banget ngasih ya. impact-nya. Iya. Keluarga kalian ada yang bermusik sih? Kalau gua, om gua. Om gua tuh dia juga punya band juga, cuman sekarang udah bubar sih. Oke. Dulu dia punya band juga, dan Apa namanya sebenarnya kalau misalnya ditanya siapa yang jadi fitur atau figur, gua lihat akhirnya gua mau bermusik tuh om gua sebenarnya. Oh wow. Karena gua ngelihat dia tuh saat itu keren aja gitu, bawa hard case Gibson gitu, Oh, iya pulang sih. malam ke rumah gitu kan. Iya. Dan gua lihat tuh kayak anjir gue jadi pengen main gitar gitu Iya, saat iya, itu. iya. Cuman rezekinya alhamdulillah sekarang di bass gitu. Oh, iya, jadi basses. Iya. Paul McCartney bisa main gitar, main bass juga jago. Bisa. Berarti pemilihan genre itu sebenarnya emang bukan berasal dari keluarga ataupun lingkungan, emang dari kaliannya ya, Kalau- sukanya di situ ya, buat Kalau destinasi sendiri ya. Dari pribadi gue sih. Iya. Tapi orang tua setuju bermusik? Apa ada tantangan dulu nih? Setuju. Nggak boleh gitu. Setuju banget sih. Kalau gue awalnya enggak sih. Nggak dibolehin. Karena gue tuh sempat ngaret kuliah gue tuh. Oh. Saat itu kemarin itulah waktu ngebentuk Dasi Rasti ini gue sempat cuti sekitar 1 sampai 2 semester kalau nggak salah, setahun gitu. Iya. Karena senangnya di band gitu, terus gue malas-malasan kuliah, dan itu sempat ada momen di mana dikasih pilihan sama nyokap gue gitu. Iya. Kayak lu lanjutin di kuliah lu dulu, musik lu di hold dulu. Oh. Tapi akhirnya gue mikir sendiri kayak sebenarnya ini dua ini tuh bisa jalan berbarengan gitu. Ya. Akhirnya gue beresin kuliah gue, terus gue lanjutin di musik. Ya dengan hasilnya Dasi Resti sekarang sih alhamdulillah sih udah diizinin 100% sih. Iya. Gitu. Kadang-kadang perubahan orang tua adalah ketika ngelihat cuan ya guys. Iya. Bener. Jujur aja, gue dulu ngeband emang, gue Iya. tuh menolak keras mas. Kamu ngapain sih bermusik? Iya. Gak usah lah bermusik. Terus tiba-tiba gue dapet reguleran gitu. Mah hasil ngeband. Kamu kapan ngeband lagi? Tiba-tiba berubah pikiran ya. Tiba-tiba ya. Orang tua nggak apa-apa. Mama kalau nonton, hai. Tante sehat-sehat tante ya. Sehat-sehat mah. Dan akhirnya dari semua proses yang terjadi dalam tubuh Dasi Rasti, keluarin EP sekarang. Ini EP pertama atau gimana nih? Ya betul, ini adalah EP pertama Dasi Rasti. Oke, coba ceritain dong nih EP-nya. Temanya apa nih? Judul EP-nya Platypus. Di Platypus ini ada 5 lagu. Oke. Lalu sebenarnya EP ini tuh kayak udah jadi apa ya, hajatan Dasi Rasti lah dari tahun kemarin sebenarnya tuh. Iya. Cuman karena satu dan lain hal jadi belum bisa di record gitu, belum bisa terrealisasi di tahun kemarin, baru bisa tuh di tahun sekarang gitu. Oke. Dan kumpulan dari lagu-lagu yang sebenarnya juga udah ada dari tahun kemarin juga ya beberapa ya. Kalau di kau malah dari 2024. Iya, Di kau kayaknya udah 2 tahun. Oke, berarti ada berapa lagu? 5 lagu. 5 lagu. Ada 5 lagu. Yang udah dirilis sebelumnya ada berapa lagu tuh? Yang masuk ke Platypus? yang udah dirilis sebelumnya ada 1 lagu. satu doang. Jalan RM Nyata. Oh, Tuh. oke. Kalau sisanya belum dirilis tapi lagunya udah ada, kayak contohnya yang di Kau ini, yang di track 1 ini udah ada dari 2024 lah ya. Iya, 2024. Berarti Coba kasih tahu story-nya dong, Platypus tentang apa sih? Nah, Cupra bisa jawab. Spoken persen. Jadi sebenarnya Platypus itu awalnya judul lagunya yang ini, yang track 1. Oh gitu. Si di Kau itu, lagu yang di Kau ini sebenarnya judulnya itu waktu dibikin itu Balada Cinta Platypus. oke. Judulnya, cuman saat itu gue mikir kayak lagunya nggak begitu ballad gitu ya. Terus kayak takut aja jadi beban gitu nantinya gitu. Akhirnya diambil judulnya tuh jadi Dikau gitu, kata-kata di lirik pertama. Oh. Tapi Platypus tuh jadi kayak punya makna tersendiri gitu. Jadinya bukan buat lagu tapi buat
bandnya gitu. Jadi cerita kayak dari bandnya. ceritanya gitu kayak platypus kan hewan yang Gak punya identitas. iya. Ah, Kayak kalau menurut gue tuh dia tuh aneh gitu Aneh kan. banget. Ada berang-berangnya, ada bebek. iya. Terus kayak dia mamalia tapi dia bertelur. bertelur. Iya. Dia menyusui lewat kelenjar keringat gitu kan. Terus dia punya patil kayak ikan lele gitu yang Iya. lumayan berbahaya gitu kan. Iya. Tapi dia eksis gitu. Iya benar. Heeh. Dia kayak mencoba menolak takdir semesta gitu tapi dia tetap gue harus ada gitu. Iya. Nah itu tuh kayak gue coba sambungin sama Dasi Rasti tuh kayak yang di awal tadi gue selalu ngerasa struggle karena ketika membuat Dasi Rasti tuh jarang banget teman-teman sebaya kita tuh yang bikin musik yang sama di Bogor ya terutama. Tapi gue pengen tuh Dasi Rasti tuh tetap eksis dan tetap bisa stand out gitu di tengah genre-genre musik yang lagi masif sekarang gitu. Iya. Itu tuh kayak si Platypus ini gitu. Oh, Dia oke. tetap pengen eksis gitu walaupun orang-orang ngelihat dia tuh aneh gitu. Iya. Tuh, jadi kayak nggak apa-apa kok jadi beda gitu. Bagus juga gitu. Berbeda Kayak itu gitu sih. baik. Iya, tapi menariknya kalau menurut gua adalah Apa? ketika kalian berbeda itu bisa jadi unik. Nah, Betul. tanda kutip dan bisa bikin kalian tuh stand out. Ada juga omongan-omongan yang gak mengenakan gitu lah, Ya. kayak ini so edgy nih, gitu, so beda nih. Pernah ada omongan-omongan gak enak gitu gak ke kalian? Pernah sih. Oh ya? Hmm. Coba ceritain dong, gimana sih? Gimana ya? Udah lu buka nih. Pokoknya tuh ada yang bilang kayak gini waktu itu. Udah lu tuh fokus cari cuan aja. Band tuh nggak ada apa-apanya. Terus nggak lama dia minjem stick drummer gue. Nah. pas dia mau perform tuh kayak. Oke. Lu kemarin ngomongnya beda, sekarang lu minjem stick drum Gitu. gua. Terjadi Cuman ya banyak udah. terjadi seperti itu. Iya, tapi sering terjadi lah yang kayak gitu-gitu lah. Tapi mah kalian mah cuek-cuek aja ya. Nyikapi sih. komen-komen gitu gimana tuh kalian? Cuek aja sih. Cuek gitu. aja sih. Pernah ada momen Dasi Rasti tuh terjebak di acara HC gitu. Apa? Oh, acara Aceh. Karena sebenarnya kami itu dulu nggak pilih-pilih panggungan apa. Bahkan sampai sekarang pun nggak pernah pilih-pilih panggungan. Jadi kayak ada ambil undangan ya. buat main ambil karena dulu tuh hasratnya udah pengen tampil Manggung. aja, pengen manggung aja. Banyak-banyakin porto lah gitu kan. Iya. Cuman saat itu tuh ditawarin sama temen gua dia tuh nggak ngomong kalau kayak acara itu konsepnya apa. Ya. Dan gue tuh sebenarnya juga nggak peduli amat sih. Akhirnya terimalah manggung pas itu di Cibubur. Itu acara hardcore gitu, acara Oke. anak motor. Terus pas datang tuh kayak udah lumayan jiper sih sebenarnya. Jiper sih Oh, sebenarnya. wow. Tapi kayak udahlah bodo amat gitu. Iya. Sikat aja dan alhamdulillah rame. Oh. Penontonnya asik gitu ya? Asik. Bahkan si Roba itu lagi main gitar sambil nyanyi sampai diangkat-angkat gitu. Oh ya? Dia sampai stage diving gitu sambil mainin gitar. Gile. Itu jadi kayak salah satu pengalaman terseru gitu yang Keren. awalnya gue kayak agak takut gitu kan, kayak gue takut banget dilemparin tomat busuk ya nggak sih? Dan tiba-tiba ada tuan crab keluar gitu kan, tomat busuk gitu. Gue takut gitu. Tapi pas sudah menarik sih. main enjoy aja bawain kita Blue Jesus ya pas Blue itu ya Jesus, yang, iya. yang lumayan. Goyang gitu ya, ngikutin. Tapi kayaknya musik. dengan identitinya kalian sebagai pop retro, rockabilly dan lain-lain itu menurutku cocok dengan ide si motor-motoran Iya ini sih. menurutnya. Jadi kayak menurut gua kayak tapi Pas kok gitu kok yang lain-lainnya HC juga Iya, Iya, timpang aja. ya lumayan gitu jiper aja. sih. Iya. Influence-nya berarti yang gue baca-baca ya, ada dari Please Please Me, A Hard Day's Night ya. Iya betul. Itu. Seberapa berpengaruh sih album ini? Itu sangat mempengaruhi arah musik gue sih sebenarnya. Jadi Jadi dari Please Please Me itu gue belajar bahwa rock and roll, pop dan power pop terus Britpop tuh bisa di satu album gitu. Oh iya, tapi menarik banget Iya, sih Please itu. Please Me itu. Itu yang bikin gue mikir kayak gak apa-apa genre apa aja asal masih sejalur gitu loh. Oh iya. gitu. Asal lu punya warna dari band lu gak sih? Itu. Jadi Please Please Me itu yang bikin gue bisa mendobrak genre tapi tetap satu jalur gitu sama gaya bandnya. Iya, Itu iya. sih. Jadi tetap Iya. walaupun genre-nya bervariasi, karakternya tetap Dusty Rusty. Itu. Ih, Itu yang gile, gua pengen. rhyming tuh barusan tuh. Top style to track gitu ya. Iya. Si Rusty. Masih inline sama DNA-nya. Iya, Dusty Soalnya kalau Rusty. ngomong dari Love Me Do sampai Asusan Indir tuh kan kayak jauh banget ya. Beda banget. Cuman orang dengernya masih kayak ini lagu Beatles tetap Iya. mau Iya, gimana iya, juga. bener, Itu yang bener. bikin gue kayak gokil nih band. Beda-beda tetap Itu ya. sih. Dusty Rusty. Jadi produksian tuh lu yang megang apa bareng-bareng?
Production bareng-bareng sih. Bareng-bareng. Oh, produksinya bareng-bareng. Bareng production tuh. Oh, tadi kebetulan emang sama-sama suka Beatles juga sih ya. Iya, Iya betul. sih. Jadi walaupun banyak influence yang masuk, tetap benang merahnya di situ sih. Benar. Tapi paling kesulitannya apaan tuh? Kalau Walaupun dari kalian apa? sama nih, mungkin pas recording, pas pemilihan lagu gitu-gitu. Ada workshop gitu gak sih sebelum recording gitu? Ada workshop Ada. tuh ada. Dan kalau misalkan lagi workshop biasanya paling susah apa ya? Kayak ini ya, kalau misalkan di musik edasi kan kalau misalkan kami itu kalau bikin lagu kadang nggak mau yang terlalu sepi gitu isiannya. Oke, Iya. banyak Makanya- gitu berarti isiannya ya. Iya, kadang udah jadi nih satu track gitu kan. Udah di jammingin, terus udah dibikin demonya juga. Hmm. Tapi begitu didengerin lagi tuh kayak masih Ada ada yang kurang ngeganjel gitu gitu. Ih, kayak masih Ah. kentang gitu. Ah. Kurang apa ya? Kadang ya itu contohnya mungkin kayak yang Stranger Things gitu kan. Stranger Things kan itu lagu yang pertama kan. Ya. Tapi itu udah direkam dan ada demonya gitu, pas didengerin lagi tuh kayak masih kurang gitu. Ditahan dulu deh, di hold dulu. Kadang malah karena bingung mau ngisi apa lagi malah jadi lagu baru gitu nantinya. Oh, malah jadi kebuat Ah. lagu baru gitu ya. Kadang itu sih Iya. nambahin isiannya. Ini kayak Play, gitu. apa contohnya tuh kayak di EP kita kan ada lagu Hidung Belang ya. Iya. Ah. Nah, jadi Hidung Belang itu awalnya tuh kita tuh lagi pengen ngelarin lagu Joni tuh di Oh, iya, si benar. Joni Diri. Iya, si Joni itu kita lagi pengen kelarin gimana caranya biar lebih enak. Ah. Tapi pas gua ngomong ke mereka, waktu itu ada gua, Cupla sama Robay kan. Oke. Gua bilang, "Nih, gua dulu punya lirik nih, tapi baru nemu verse doang. Oke. Kayak gini lagunya. Lo laki, hidung belang, gini. Ah. Malah jadi lagu baru masuk EP. Oh. Karena lagi prosesnya Lagi prosesnya ngerangkumin si lagu si Joni Joni. Diri. Oke. Tapi ternyata di sela-sela itu malah Jadi Ada lagu baru. Oh, Keren. Iya, Oke. Ini menarik banget sih Menarik prosesnya berarti ya. Iya, Tapi iya. emang tujuannya kan buat senang-senang. Benar. Dan proses kreatif itu bisa muncul kapanpun ya. Kapanpun benar-benar. Heeh. Cuman di situ ada keterbuan kita sih, Mas. Apa Itu? tuh? Harusnya di situ tuh selain kalau bukan hidung belang ya, kita tuh mau masukin ini ya, Let Me Hold Your Hand ya. Oh ya, Itu lagu yang menurut kita 60s banget. Oke. Cuman nggak tahu kenapa kita lupa punya lagu itu. Oh ya? Iya. Jadi nggak masuk ke EP ini. Jadi masuknya hidung belang. Oh, hidung belang. Jadi yang direkam mah hidung belang itu. Oh, jadi itu lumayan buat banking buat backing. Iya, jadi itu bakal ada di next album ya. Next Iya, album. yes, Pasti. yes. Penasaran nih. Nah, abis ini gue bakal muterin lagunya yang Jalan R.E. Marta Marta Dinata. Dinata. Coba kasih tau dikit dong. lagu Lagu tentang apa sih sebelum kita puterin nih? Oh, kasih tahu dari siapa nih? Gua mungkin ya. Oke. Karena kalau lagu R. Mata Dinata ini sebenarnya tuh masing-masing dari kami tuh punya cerita gitu. Di jalan ini. Di jalan ini tuh kayak kami masing-masing tuh punya cerita, jadi coba di combine jadi satu. Mungkin kalau dari gua tuh Sorry, sebelum lu lanjut, Jalan R.E. Marta Dinata ini di mana sih? Iya. di Bogor. Oh, Di di Bogor. dekat Tugu Air Mancur. Ya, Oh, ya, oke. ya. Di Bogor. Banyak sih sebenarnya di hampir semua Banyak, daerah kayaknya banyak. ada gitu. Nah, kalau gua tuh punya cerita di situ. Saat itu Dasi Rasti lagi manggung dan itu buat pertama kalinya gebetan gua nonton Oh, oke. gitu. Jadi kayak jadi nambah booster aja gitu buat gua gitu, semangat lebih gitu kan. Oke. Gua Masih sampai sekarang. enggak. Ya, Makanya kan Emang jadian. kan gua bilang Jadian. gebetan. Kau gebetan. Bro, lo lihat doi, Bro. Iya. Sekarang bro, sis. Oh, bro, sis. Lihat sis Waduh, bro. sekarang. Lu berkesan gara-gara ditonton sama gebetan. Iya. Langsung on fire, Langsung on fire. Iyalah. Langsung Iya, berapi-api langsung kayak gebetan gue mau Gebetan. impress dia. Walaupun nggak jadi ya. Tapi kan usaha dulu, Oh, iya, Mas. bener, usaha dulu, bener. Nah, kalian Iya. punya cerita apa lagi nih di jalan ini? Nah, kalau gua ya, Ah. waktu itu kan pas proses kreatif tuh kan di rumah lu ya, Play. Di rumah gua apa lu sih? Berdua lah ya. Oh, kalian punya rumah berdua ya? Iya, Sama- enggak, bukan rumah bareng-bareng, bukan. Rumah kita. Rumah masing-masing, Mas, maksudnya, Mas. Jadi karena waktu itu kan bikin tuh tahun lalu ya. Jadi si Robe punya cerita, Cupla punya cerita yang tadi, Iya. Rusel juga punya cerita. Hmm. Karena gua waktu itu jomblo ya, pas bikin, gua kan bingung ya cerita tentang apa ya? Oh, tentang mereka aja deh. Oh, Jadi kalau tentang ditanya kisahnya gua- mereka. Iya, soalnya gua bingung yang relate ke gua tuh apa. Tapi sekarang udah nggak jomblo dong. aduh. Enggak dong. Mau jawaban yang apa nih? Kita puterin aja kali ya lagunya ya. Oh, itu satu lagi Oh, dong, iya, kasih rasa tahu belum. dong. Lupa saya. Kalau Asmara juga. Asmara juga. Iya, kalau gue cuma lewat aja sih sebenarnya. Maksudnya? Iya, misi numpang lewat aja, numpang lewat ada Marta Dinata. Oh, jalan aja. iya, Oh, lewat gitu ya. Nggak ada aja. cerita. Sama siapa ceritanya. jalannya waktu itu? Ada sama Enggak, lu waktu itu bilang ke gua pas lewat jalan situ ada anak SMP sok-sokan keluar Anak gulung. SMP. SMP. Sok-sokan keluar gulung.
Di jalan Arema Tadinata. Enggak, yang itu bercanda. Oh, gimmick Iya, ya. gimmick aja. Kalau yang jalan ini bener berdua kan? Ya, lewat aja. Terus kebetulan kedengeran kayak mereka lagi bikin Jalan Marta Dinata nih lagu. Oh, ini jalannya. Oh, Bisa iya. ngebayangin tuh ada Cupla di sini, ada Robe di sini. Ada gue di sini. Boleh. Sama siapa? Iya. Berarti kalau gue bikin Kurai lagu gak ada judulnya Kurai. kalau gue bikin lagu judulnya Los Santos gimana tuh? Jauh itu, kejauhan. Paling di GTA itu. Ada CJ ya kan. Ada sweet, ada sweet. Ada sepeda. Coba kita puterin lagunya kali ya. Bener banget lah, kita puterin aja langsung. Dan bentang mau tanya boleh banget. Bisa. Langsung di WhatsApp di 0812 111 1073. Sama ke sosial media kita di @stara di Tangerang. Kita cek. Masih bareng Damron. Sama Pras juga di Dan Sokin. juga bareng Dasti Rasti. kakak. Luar biasa sekali. Ini kita udah ngomongin soal EP-nya, udah ngomongin soal beberapa lagunya. Kita mau Ya. ngomongin soal next-nya nih. Mau ada apa lagi sih nih habis ini? Katanya mau ada tour ya? Ya, kita udah mulai aktivasi tour. Ya. Tapi sejauh ini sih masih di Bogor. Masih di Bogor dulu dan titik pertamanya tuh di tanggal 21 Agustus ini Nice. di Dimitri Coffee Kota Bogor. Oke. Ya. Kira-kira mappingnya bakal kemana aja nih kalau kalian bisa berandai-andai nih? Pengennya gitu. kemana aja Nah. nih? Oh, pengennya ya. Kalau pengennya sih mungkin dari Bogor kayak ke Bandung, Oke. terus ke Jogja, ke Surabaya gitu sih. Jakarta enggak ya? Jakarta juga pengen tapi kayak Jakarta Biasanya Jakarta tuh penutup tuh ah, biasanya penutup tuh. ya bener. Jadi kayak bener muterin dulu kayak lewat Pantura tuh Iya, ke selatan, Iya. Jakarta gitu. Ah. Sama pengen ke Kuala Lumpur sih. Nice. Amin. Kayak maksudnya pengen banget ke sana gitu. Kenapa KL? Karena waktu kemarin kita ngelihat di Spotify for Iya, Artists ya, Traffic Ah. Spotify-nya. traffic lagu di kayak ada 5 kota gitu. Oke. Nomor pertama. Nomor 2 itu KL, Oh, Pertamanya satunya berarti. pertamanya Bandung. Oh, Namanya Oke. Bandung, terus kedua KL, ketiganya Jakarta, keempatnya itu Bogor, kelimanya itu Surabaya. Surabaya. Oh, justru Bogor ketiga ya? Keempat, Keempat ya? Keempat ya, ketiganya iya. Jakarta. Oh wow, luar biasa sekali. Oh, Tuh. wow. Jangan berisik dong, ganggu aja. Iya nih Ini gimana ngobrol sih? loh ini. Ngobrol loh, hargain loh. Iya loh. Jangan, nggak usah berlebihan lah. Tapi berarti udah sejauh apa nih proses persiapannya nih? Kalau proses persiapannya sih sejauh apa ya? Udah ready lah ya, ready to go lah. Udah tinggal berangkat aja sih. Tinggal nunggu berangkat hari aja sih sebenarnya. gitu. Nice. Berarti coba dong kasih tahu infoin dong ke teman Tangerang. Ya. Mungkin ada yang pengen nonton di Bogor. Lokasi ya di mana, tanggal berapa dan jam berapa? Oke, mungkin teman-teman semua yang mau nonton Dasi Rasti, mungkin titik terdekatnya saat ini di tanggal 21 bulan Agustus 2026 di Kota Bogor di Dimitri Coffee. Oh, oke. Dimitri Coffee. Di sana kita bakal bermain dan kita mau aktivasi pop up market juga ya. Oh. Betul. Ada jadi nanti di sana ada beberapa merchandise lah yang bisa dibeli gitu oleh teman-teman semua. Ya. Oke. Barengan sama band lain kah atau kalian Emang sendiri? tour sendiri. Hah? Mungkin barengan tapi to be confirm sih. Nanti Oh, itu oke. bakal confirm ya. Iya. Wah, kalau misalnya pengen tahu nih kayak aduh, Kegiatannya. update-nya nanti bakal tur kemana lagi sih? Mungkin bisa cek kali ya di sosial medianya ya. Gimana tuh? Boleh langsung kalau misalkan kalian mau penasaran Mau tentang penasaran? mau tahu tentang rangkaian turnya Dasi Rasti atau mau sekedar kepoin Ya. daily activity-nya kami, bisa langsung meluncur ke Instagram @dasirasti dan Yes. ke TikTok @dasirasti4. Oke. Oke. Kenapa 4 belakangnya? Itu kenapa ada 4? Karena pas gue Udah coba dibuat bikin IG, pas gue coba bikin akunnya harus pakai angka. Oh, harus pakai angka. Iya. Oh, Jadi empat karena kita itu berempat. melambangkan kalian berempat kan? Iya. Alay banget ya. Padahal mah mentok aja itu. Gak apa-apa juga, keren kok. Video klip udah ada video klip? Video klip udah ada di Visualizer. di YouTube. Oh, visualizer. Kalau yang Jalan Air Mata Dinata ini udah ada video lirik. Oke. Video lirik di Iya, YouTube iya. udah Sirasti dan ada beberapa kalau yang buat EP itu ada visualizernya juga. Udah full. Oh, Oke. oke. Semua. Oke. Lagu. Bisa lu pantengin aja tuh di Ya. YouTube Media Dasti Rasti ya. Betul Yes. di YouTube. Dan Dasi kenapa Rasti. tanggal 21 kalian harus banget datang gitu? Karena showcase pertama kita Nice. Oh, ya. selama 2 tahun.
ngeband ini. Iya, Oh, iya, kita iya, showcase iya. pertama selama 2 showcase tahun pertama. dan bakalan ada kegiatan-kegiatan seru juga. Iya. Jadi nggak ada alasan lo buat nggak datang teman-teman. Bisa Betul. dapetin merchandise juga. Ada merchandise Ada juga merch tentunya juga di situ. Di sana ada kolam kalau mau berenang boleh bawa baju Bebas, renang. bisa berenang. Bebas. Kita bikin pool party. Iya, Bebas, iya. bebas, bebas. Destinasi akan manggung di dalam air ya adik-adik. Boleh. Destinasi nanti kalau habis manggung kan langsung lompat ke kolam renang juga. Nggak apa-apa dong. Enggak apa-apa. Bebas. Alatnya kasihan. Ya kan nggak pakai alat ya berenang Oh, iya. aja. udah. Outfitnya bikini bottom ya. Boleh, Oh, iya, boleh. Pakai celana hijau itu, yang bunga-bunga. Nah, itu boleh tuh. Boleh. Lagi main gitar ada mermaid main di depan. Wah. Terereret. Wah, so pakai invisible boot mobil. Mermaid. Guys, sebagai penutup gue pengen nanya harapan kalian nih buat Platypus ke depannya apa sih? Semoga bisa diterima oleh khalayak luas ya. Amin. Ya, amin. Semoga Amin. album ini bisa memberitahu kalian semua bahwa segala sesuatu itu bisa diutarakan lewat sebuah lagu. Nice. Dan untuk selanjutnya gue pengen nyampein sesuatu tapi ini disampaikan sama Cupla dan Oh. Rusel. Ya, terima kasih. Silakan Terima kasih, Mas. teman-teman. Sampaikan saja. Iya. Itu bridging ke kita itu ya? Oh iya benar. Itu bridging lemparan. Kalau ke harapan kalian. dari gue sebenarnya mirip-mirip sama Ray, mungkin kalau ada tambahannya Nah, ini nih. semoga si Platypus ini bisa selain bisa diterima, jadi bisa ini juga kayak menjadi apa ya? Orang tuh kalau yang bertanya-tanya destinasi itu apaan sih? Nah, bisa dapat jawabannya dari Platypus ini ya. Tuh bisa menggambarkan Dari lagu-lagunya. dari lagu ini bisa menggambarkan si destinasi seutuhnya gitu. Yes. Apa sih genrenya destinasi? Pop Platypus. Masuk genre itu berarti. Jadi baru ya. Si destinasi itu apaan sih gitu kan? Destinasi adalah mamalia yang bertelur. Yang menyusui melalui keringat. Karena album pertamanya Platypus, album kedua kita Kutu Kucing. Kutu kucing. Memang bentuk anomali ya. Rasanya mau sampaikan? Ya terakhir paling harapan dari gue bisa menemani hari-hari kalian aja sih. Iya Semoga relate. benar. Dan ya udah, makasih. Tapi keren sih kalau tiba-tiba ada orang yang dengerin lagu kalian lagi lawat di RM Mata Dinata tadi. Iya. Betul. Asik. Kompak yang di Jakarta, yang di Ciledug sini kan ada RM ada. Iya. Oh iya. Nyanyi lagu itu semua. tuh. Tapi kalian tuh sempat viral di TikTok juga ya? Iya. Alhamdulillah. Expect gak sih? Enggak sih. Enggak sih. Tapi yang paling gak expect tuh justru waktu itu yang si Johnny ya. Iya benar-benar. Johnny Diri itu lagunya belum ada, Hmm. belum dirilis tuh sama sekali belum dirilis. Tapi emang si Johnny Diri ini selalu kita bawain ketika emang lagi manggung. Iya. Iya. Terus ada sempat momennya di mana kami main di Kali Pasir di IKJ. Mhm. Wow. Itu tuh ada dapat rekamannya ya, Live delay. ada visualnya gitu. Terus kita upload di TikTok sama di Reels dah. Ya. Terus yang di Reels ini dapat sekitar 1 juta lebih ya. 1 juta Nice. lebih Wow. views gitu. 1,6. 1,6 lah ya. Iya. Dan itu lumayan kaget, nggak nyangka karena lagunya belum ada. Iya lagi. Lagunya belum Bener-bener. ada, cuman Udah ada viral ya. klip dari Iya, panggungan dari- kalian Klip doang. dari panggungan doang, terus coba di-upload aja ya biar ada konten aja saat itu. Biar ada konten aja biar Instagram sama TikTok nggak sepi, tapi lumayan viewsnya. Banyak banget. Ternyata ngedobrak. Iya, ngedobrak, dan dari situ tuh udah mulai banyak yang nungguin akhirnya kapan si Oh. Johnny ini Rilis dirilis gitu. Berarti di showcase akan dibawain lagi nih ya. Ya Nanti pas. pasti bawa. Guys, thank you banget ya udah Thank you mampir-mampir banget ke ya, radio. terima kasih juga. juga. Nanti kalau- Sukses ke depannya. Sukses terus. Nanti kalau ada Amin. panggungan terdekat, insya Allah kalau ada kesempatan kita mampir lah. Yes, Siap. benar-benar, Ah, benar-benar. Terima kasih, info, terima info, kasih. info saja. Yes. Tuh pantengin sosial Pantengin. medianya teman Tangerang, Dasti Follow. Rasti. Undang Iya, jangan lupa. iya. Nih, Nah. langsung aja teman-teman yang edit nih masukin ini Nah. tas. Iya. Itu dia. Thank you banget guys. Thank you banget. Siap, Dan terima thank you kasih. banget buat teman Terima Tangerang kasih. yang dari Ya. tadi udah dengerin kita. Dan juga makasih juga dari buat tim hotel dari The Prima ya. Iya betul, yang udah ngobrol-ngobrol sama kita juga. Yes. Dan lu jangan kemana-mana karena Ya. abis ini Pikiran Fajar bakal nemenin lo dari jam 8 sampai jam 12 malam. Nah, lu boleh curhat cinta-cintaan dari situ. Betul sekali, lu bakal boleh banget untuk mengeluarkan pikiran-pikiran negatif lo ke Pikiran Fajar ya. biar dia negatif sekarang. Wow. Dan habis itu besok pagi bakalan ada Star in the Morning. Iya, bareng Sandi sama Takur. Betul, habis itu lanjut ke kita lagi di Riot Sign 5 dari jam 4 sampai jam 8 malam. Yes, adalah. Terima kasih teman-teman. Pras pamit. Dan baru juga pamit undur diri. Juga pamit. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi Sampai wabarakatuh. Bye-bye teman Tangerang. Waalaikumsalam.